Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Oknum Hakim Tinggi, beberapa kali saya jumpa, beberapa kali ada pertanyaan tertulis, ada yang lisan. Telah saya jawab di video-video sebelum ini. Setelah beliau cerita, pertanyaan itu dikemukakan kepada rekan-rekan hakim dan beberapa pihak, tapi belum dapatkan jawaban. Nah, kali ini saya dikirimi video yang berjudul Penipuan oleh Agama. Penipuan oleh agama. Itu judulnya. Terus di samping itu beliau juga mengungkapkan beberapa pikiran, antara lain berkata, hargailah apa yang dari nenek moyang kita. Terus kalau video itu saya ikuti hingga selesai, mari kita bicarakan. Sebab beliau ini bincang-bincangnya antara lain agama-agama besar di Indonesia ini, Islam, Kristen, Hindu, itu menurut beliau sesuai dengan tempat lahirnya. Jadi Islam di lingkungan negara Arab, Kristen, Nasrani di Eropa, Hindu di India. Antara itu yang beliau bicarakan. Tapi kemudian beliau juga mengutarakan Nusantara ini juga punya budaya, kepercayaan yang bermacam-macam yang juga harus kita akui, kita ikuti. Nah, dari bicara ini, kalau saya tanggapi berdasarkan ilmu yang ada pada saya, bahwa penipuan oleh agama, judul ini sebenarnya ya tidak salah, tidak mutlak salah itu. Karena beliau menyebut agama-agama besar, ya Islam, Kristen, Hindu, itu beliau nyatakan agama, masuk Islam. Dari sini saya tanggapi itu ada benarnya bahwa ada agama-agama yang menipu, itu memang ada. Seperti di video saya yang sudah, itu memang ada kitab sucinya ajaran bahwa dusta demi agama itu terkesan dibenarkan. Juga agama-agama lain yang semula dibawa oleh para nabi rasulnya itu sudah dirubah tambah kurangi oleh pengikutnya. Lalu dikatakan itu dari nabi atau rasul. Ini kan bisa diartikan sebagai penipuan. Nah, lalu di Nusantara ini memang
bisa saja ada Allah Tuhan menurunkan beberapa nabi, sebab setiap umat atau kaum itu diberi pembimbing untuk kaum lingkungannya. Jadi bukan hanya di Jawa, tapi juga ada di Irian, Kalimantan, Bali, Sumatera. Mungkin ada nabi-nabi itu membawa kebenaran itu. Nabi-nabi itu banyak di beberapa negara, beberapa bangsa. Allah memberi pembimbing umat, nabi-nabi itu. Tapi mereka tidak ada yang menyatakan dirinya sebagai nabi terakhir, nabi penutup. Bahkan menghabarkan akan datang nabi penutup. Seperti nabi besar, Nabi Isa atau Yesus, itu mengabarkan Nabi Muhammad akan datang. Dan Nabi Muhammad menyatakan sebagai nabi penutup, nabi terakhir. Ini yang memang perlu kita pahami. Jadi tidak ada yang menyatakan sebagai nabi terakhir. Dan di samping itu, zaman nabi-nabi dulu kan belum ada ya. Bisa bicara-bicara antar kota, antar desa saja, tidak bisa. Nah, sekarang bicara antar, jangankan desa, kota, antar negara, antar benua pun bisa bicara. Jadi perlu adanya nabi penutup. Dalam hal ini adalah Islam. Oleh karena itu, ad-dinu indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama yang diterima insyaallah adalah Islam. Barang siapa memeluk selain Islam tidak diterima. Dia termasuk orang-orang yang merugi. Antara lain di ayat lain katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan peringatannya, Qurannya, Quran. Dan kami yang memeliharanya. Seperti begini-begini apa ada diajarkan oleh para nabi? Tidak ada. Ya, hanya jadi pertimbangan juga. Jadi kalau tadi saya kembali kata Pak Hakim yang tertulis, hanya kita hargai apa yang dari nenek moyang kita. Nah, sini saya jawab, iya, betul, ikuti yang benar, tapi tolak yang salah. Sebab nenek moyang kita kan bisa jadi benar, bisa jadi salah, atau mungkin ajarannya sudah dirubah oleh pengikut-pengikutnya gitu. Jadi istilahnya atau santai saja, dari nenek moyang kita hargai. Iya, kalau memang benar. Tolak kalau memang salah. Gitu kan? Termasuk yang dari Islam, dari Arab, itu menurut ilmu agama ada unsur-unsur bohong, ada unsur-unsur penyelewengan yang dibuat oleh musuh-musuhnya lalu diselundupkan ke dalam Islam. Misalnya yang jelas kan dunia Islam, ulama-ulama menilai bahwa hadis sebagai sumber ajaran agama Islam kedua itu memang ada yang palsu, dhaif, lemah, ditolak, arti ditolak, tidak boleh diterima. Itu telah diselidiki
dari mana, siapa, bagaimana sifat-sifatnya itu diteliti dan memang ditemukan hal-hal yang memang tidak dikatakan oleh Nabi tapi dibuat-buat oleh musuh-musuhnya. Walaupun di sana seakan-akan dianggap sahabatnya kan banyak gitu. Nah, jadi itu kalau kita tanggapi tentang judul penipuan oleh agama. Tapi selanjutnya pembicara dalam video itu penipuan itu dia temukan dari satu masalah. Beliau mengatakan bahwa sejak kecil di lingkungan yang serba ilmiah, sampai dewasa pun kuliahnya berdasarkan ilmu. Jadi nyata, fakta gitu. Nah, yang diselidiki ketika itu adalah manusia pertama, ciptaan manusia pertama. Itu menurut penelitian beliau, katanya didukung oleh ribuan sarjana, itu hasil penelitian sudah disebutkan berapa tahun yang mungkin puluhan tahun, katakanlah ratusan tahun penemuan itu. Jadi Nabi Adam itu dianggap ada evolusi sebenarnya manusia yang sekarang itu bukan dari Nabi Adam manusia. Tapi itu kan pendapat berdasarkan penelitian ilmiah, ilmu. Adapun yang dikatakan oleh agama tentang Nabi Adam itu entah berapa ribu tahun yang lalu ketika Allah mencipta manusia pertama itu. Ini tidak bisa dijangkau oleh penelitian manusia. Nah, beliau ini menganggap, dia yakin masalah Adam ini adalah suatu penipuan agama. Nah, beliau juga mengatakan kalau ada penipuan di dalam masalah Adam, tentunya ada penipuan lain di dalam agama. Oleh karena itu, beliau dan mengajarkan anak-anaknya untuk tidak percaya pada agama karena ada penipuan. Nah, kesimpulan yang demikian ini sebenarnya baru saya tentang itu menyampaikan masalah gaib. Ada memang masalah agama yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Yang jelas misalnya tentang roh. Itu Nabi sendiri dalam Quran mengatakan tidak mungkin. Ya selalu nakani roh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Kulir roh ini amri Rabbi. Katakan saja roh itu urusan Allah. Wa mautitu minal ilmi illa qalilan. Kamu tidak diberi ilmu melainkan hanya sedikit. Jadi ilmu manusia itu sedikit. Nah, oleh karena itu beragama memang harus ada unsur gaib. Sekarang, kalau tujuannya itu menolak agama-agama, itu tidak dibenarkan. Sebab menurut ajaran Islam, memang tidak semua agama itu baik dan benar. Mengapa gitu? Karena agama itu sudah dirubah oleh pesertanya, terdapat di dalam kitab sucinya. Bisa dilihat di debat-debat tingkat nasional dan internasional itu.
Lalu sekarang, kalau misalnya kita diarahkan untuk memegang budaya Nusantara, mari ya, kita itu hendaknya berjiwa besar. Berjiwa besar itu orang yang tidak takabur, tidak sombong. Pernah kita bicarakan, sombong itu adalah bukan orang yang pamer terhadap baju pakaian dan lain-lain. Tapi sombong itu adalah tidak mau mengakui kebenaran yang datang dari luar dirinya. Jadi menganggap dirinya lebih tahu, selalu. Padahal bukan bidangnya memang. Lalu merasa tidak mau, nah itu sombong. Demikian pula baik tingkat lokal maupun internasional, hendaknya kita mau mengakui agama-agama yang ada di dunia ini. Jangan karena ini dari luar, terus kita membanggakan dari dalam. Kalau memang membanggakan, mari kita tinjau. Sumber ajaran agama itu adalah kitab suci dan nabinya. Nah, maka coba, yang dari Jawa ini, yang jelas mana nabinya? Mana mujizatnya? Apa kitab sucinya yang jelas, yang bisa diuji, diteliti oleh jutaan manusia? Betulkah itu dari nabinya? Apa bisa menandingi kehebatan Al-Quran? Lihat video-video saya yang sudah ada di sebelumnya. Tidak ada. Jadi memang kita akui kitab suci yang bisa dihafal selengkapnya di luar kepala oleh jutaan manusia itu adalah Islam Al-Quran. Kalau misalnya kita harus pegang dari Nusantara, ya tampilkan saja mana kitab sucinya yang bisa senilai Al-Quran. Lalu juga ajaran ibadatnya bagaimana, mujizat nabinya bagaimana, itu tampilkan. Jadi adanya Islam ketika datang seakan-akan ada revolusi agama, itu memang karena mereka itu membawa ajaran-ajaran yang bisa masuk akal. Bahwa ajaran Islam itu berdasarkan dari akli dan nakli. Akli itu akal pikiran, harus masuk akal pikiran. Dan terus nakli itu artinya nakli dipindah, dikutip dari kitab sucinya. Kalau kitab sucinya sih memang 100% tidak ada kepalsuan. Tapi kalau hadis memang ada yang palsu, yang bohong, harus ditolak itu. Jadi jangan hanya karena satu masalah lalu semua ditolak. Itu tidak benar itu. Terus juga Pak Hakim ini juga menyampaikan beberapa video gambar perempuan pakai cadar, bawa Quran dan bawa pistol. Jadi terkesan seakan-akan Islam itu paksaan begitu itu. Padahal la ikraha fiddin. Kalau ada perempuan wanita yang tampil seperti itu, gampang saja kan membuat orang seperti itu. Siapa yang tidak mau orang suruh berpakaian begitu dibayar 1 miliar misalnya, banyak yang mau itu. Nah, itu bisa dianggap
apa itu hanya alat untuk mau membenci Islam. Terus juga kirim video orang yang menganggap bahwa sebenarnya Muhammad itu tidak ada katanya. Itu hanya pangkat jabatan saja. Dengan pandai bicara, mau minta membuktikan umat Islam bahwa yang di kuburan di sana, di Madinah sana, apa betul itu Muhammad katanya. Muhammad itu hanya bayangan saja. Belum pernah diadakan semacam penelitian. Nah, orang yang menentang begini ini menentang berita yang sudah mutawatir. Mutawatir itu banyak banget yang mengabarkan, tidak mungkin itu bohong. Jadi yang menentang itu memang orang yang bisa dikatakan kasarnya ya malah dusta, gila. Mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah ada itu sama saja dengan mengadakan Franklin Soeharto itu tidak pernah ada di dunia. Lalu dia mengatakan tidak ada, hanya pangkat saja. Itu ya ditertawakan oleh umat manusia. Nah, begitu itu untuk menampilkan orang yang bisa bicara. Siapa tidak mau dibayar berapa? Mengeluarkan uang 1 sampai 10 miliar buat merusak Islam oleh musuh-musuh Islam, kan gampang saja itu. Nah begitu itu perlu dipertimbangkan. Nah mudah-mudahan Pak Hakim ini hal-hal yang ditampilkan memang ingin mendapatkan pertimbangan, bukan dari pribadinya yang ingin mengembangkan bahwa agama itu tidak benar dan bahkan cenderung ke bertuhan tapi tidak beragama. Itu arahnya ke sana apa enggak, saya enggak tahu, itu saya enggak bisa. Jadi memang ada pihak-pihak, pernah saya katakan ada itu debat itu orang yang ketika debat Kristen dan Islam tampil seorang, ketika ditanya agamamu apa, aku tidak beragama katanya, Islam bukan, Kristen bukan. Lalu agamamu apa? Tidak beragama, tapi aku bertuhan. Nah, itu jadi masalah, ditanya macam-macam, siapa Tuhan dan lain-lain. Memang ada pihak yang seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang juga beritanya di luar negeri, Islam terus ada tambahan-tambahan dari bahkan mereka yang semulanya benci jadi mu'alaf. Inilah Islam. Tapi memang menurut dalilnya waqtaruhum la yu'minun. Sebagian banyak mereka tidak beriman. Jadi alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang beriman. Ini video buat Pak Hakim ini. Kalau nanti muncul lagi dan masalahnya bermanfaat buat mereka yang juga tanya seperti itu, ya kita upayakan penjelasannya. Sebab tahu kemungkaran, diam itu dosa. Ya sebisa-bisanya menjelaskan. Maka saya upayakan saya menjelaskan, menanggapi itu tadi video yang berjudul penipuan oleh agama. Nah, sekian ya kurangannya, nanti di video lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.